Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali ya dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Seperti minggu kemarin, kita masih melanjutkan kompetensi dasar yang kelima, yaitu tentang sistem produksi produk usaha. Ini minggu kedua atau pertemuan kedua ya. Dalam pertemuan ini, kita akan membahas tentang 3 materi. Yang pertama, sistem dan proses produksi usaha sederhana. Yang kedua, perencanaan produksi. Yang ketiga, analisis seleksi produksi. Nah, anak-anak, ini materinya sangat banyak, jadi kalian harus memperhatikannya dengan baik. Sekarang kita lanjutkan PPT berikutnya. Materi yang pertama adalah sistem dan proses produksi usaha sederhana. Pengertian produksi. Produksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah guna pada suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, produksi adalah sebuah proses menciptakan atau memperbesar nilai guna pada suatu barang. Nah, kesimpulannya adalah proses produksi itu merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada. Faktor tersebut misalkan tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana. Pengertian produksi dari para ahli. Nomor 1 adalah As-Sauri. Dia berpendapat bahwa produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang maupun jasa. Jadi ini ada 2 kegiatannya. Yang pertama itu menciptakan, artinya belum ada menjadi ada. Kalau yang kedua menambah kegunaan barang, artinya barang ini sudah ada. Kemudian kita tingkatkan lagi untuk menambah nilai guna barang tersebut. Menurut Ahyari, proses produksi adalah suatu cara, metode, ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang ada. Jenis-jenis faktor produksi yang pertama adalah faktor produksi yang terus-menerus. Ciri-ciri proses produksi yang terus-menerus: produksi dalam jumlah besar, tetapi variasi produksi sangat kecil dan sudah memiliki standar. Artinya ini jumlahnya banyak, tetapi jenis barangnya itu sedikit. 2. Menggunakan layout produk. 3. Menggunakan mesin khusus. 4. Apabila salah satu mesin rusak atau berhenti, seluruh proses produksi ikut berhenti juga. Kemudian 5. Membutuhkan jumlah pekerja yang lebih sedikit. 6. Persediaan bahan mentah dan bahan lebih kecil. B. Kelebihan proses produksi terus-menerus. 1. Jika produksi dilakukan dengan jumlah besar, maka biaya produksi per unitnya menjadi lebih murah. 2. Memperkecil pemborosan karena menggunakan tenaga mesin. 3. Biaya tenaga kerja kecil. Nah, yang C. Kekurangan proses produksi yang terus-menerus. 1. Mengalami kesulitan jika ingin memproduksi varian produk. Artinya, jika jenis barangnya banyak, ini akan mengalami kesulitan. 2. Proses produksi mudah berhenti dan menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. 3. Mengalami kesulitan saat menghadapi perubahan tingkat permintaan. Artinya, jika permintaannya banyak, maka akan mengalami kesulitan. 2. Proses produksi yang terputus-putus. Ini ciri-cirinya: produk yang dihasilkan dalam jumlah kecil, tetapi variasinya besar dan berdasarkan pesanan. 2. Menggunakan layout proses. 3. Menggunakan mesin-mesin yang bersifat umum dan kurang otomatis. 4. Proses produksi tidak mudah berhenti walaupun terjadi kerusakan di salah satu mesin. 5. Menimbulkan pengawasan yang lebih sukar. 6. Persediaan barang mentah tinggi. 7. Membutuhkan tempat yang besar untuk menyimpan bahan dan menyimpan mesin yang lebih banyak jenisnya. Yang B, kelebihannya apa dari proses produksi yang terputus-putus adalah fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan produk yang berhubungan dengan permintaan pasar. Kemudian layout proses. Mesin bersifat umum. Diperoleh penghematan uang dalam investasi mesin yang bersifat umum. Proses produksi tidak mudah berhenti walaupun ada kerusakan di salah satu mesin. Nah, kemudian kekurangannya dari proses produksi terputus-putus adalah:
Satu, dibutuhkan penjadwalan dan sistem produksi yang banyak karena produk yang diproduksi berbeda tergantung pesanan. Jadi ini maksudnya kalau ada pesanan memproduksi, kalau tidak ada pesanan maka tidak memproduksi. Itu maksudnya ya. Dua, pengawasan produksi sangat sukar dilakukan. Kenapa sangat sukar? Karena adanya pekerjaan yang terputus-putus tersebut. 3. Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses cukup besar. 4. Biaya tenaga kerja dan pemindahan bahan sangat tinggi karena menggunakan tenaga kerja yang banyak dan mempunyai tenaga ahli. Jadi ini merupakan kebalikan dari proses produksi yang terus-menerus tadi ya. Anak-anak, ini adalah contoh proses produksi yang sederhana ya. Ini adalah bahan bakunya. Kemudian didukung dengan biaya produksinya sehingga terbentuklah suatu formula produk yang akan kita olah. Nah, untuk proses pengolahan dilakukan perintah kerja atau untuk mengerjakan bahan baku tersebut dengan menggunakan fasilitas yang ada atau perlengkapan yang mendukung, maka terbentuklah suatu produk dan bahan baku keluaran. Materi yang kedua adalah perencanaan produksi. Langkah-langkah proses pembuatan dan pengembangan produk baru yaitu pencarian gagasan. Yang kedua, seleksi produk. Ketiga, desain produk pendahuluan. 4, pengujian produk. Dan 5 adalah desain akhir. Ini adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membuat dan mengembangkan produk yang baru. Berikut adalah bagan proses pembuatan atau pengembangan produk baru. Yang harus diperhatikan adalah pengamatan lingkungan dan teknologi riset ya. Kedua faktor ini akan mempengaruhi dari perencanaan yang kita lakukan di sini. Kita lihat panahnya ya. Ini menghadap ke kotak ini dan yang sebelah kanan ini menghadap ke perencanaan ini. Sekarang kita bahas satu persatu. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat gagasan atau perencanaan gagasan. Kemudian yang kedua adalah melakukan seleksi produk apa yang akan kita kembangkan atau yang akan kita buat. Setelah kita putuskan maka kita membuat desain produk pendahuluan ya. Kita buat konsepnya dulu. Setelah terjadi desain produk baru diuji. Kita lakukan pengujian. Nah, setelah itu baru kita lakukan desain produk aktif. Nah, setelah 5 tahap ini kita lakukan, maka kita dapat melakukan produksi dan kapasitas berapa produk atau jasa yang kita inginkan. Itu adalah penjelasan dari bagan proses pembuatan atau pengembangan produk baru ya. Yang ketiga adalah analisis seleksi produk. Tujuan analisis seleksi produk adalah menyaring gagasan-gagasan yang kurang baik. Gagasan itu ada yang baik, ada yang kurang baik ya. Maka untuk gagasan yang baik kita terima, yang kurang baik kita tinggalkan agar jangan sampai mengganggu proses produksi selanjutnya. Metode yang digunakan dalam seleksi produk adalah metode daftar penilaian atau scoring. Ini menyangkut penyusunan suatu daftar dan faktor-faktor penimbang dengan setiap faktor diberi bobot. Hambatan-hambatan dalam menemukan dan mengembangkan produk baru. Ini ada 4. Yang pertama adalah kurangnya gagasan atau ide pengembangan produk baru yang baik. Kedua, kondisi pasar yang semakin bersaing karena banyaknya pesaing dan berbagai produk substitusi, artinya produk pengganti ya. 3, batasan-batasan yang semakin bertambah dari masyarakat dan pemerintah. Misalnya, aturan-aturan yang menjadi syarat seperti sertifikasi halal, standar nasional produk, produk ramah lingkungan, dan sebagainya. Ini adalah hambatan-hambatan untuk menemukan dan mengembangkan produk yang baru, karena biasanya ini adalah kita menjadi lebih susah untuk mengembangkannya. Yang keempat adalah biaya proses pembuatan produk baru atau pengembangan produk baru yang sangat mahal, karena bahan baku atau biaya tenaga kerjanya perlu berpikir bagaimana merealisasikannya dengan cara baru yang lebih efisien. Jadi ini maksudnya adalah biaya untuk membuat produk baru dan mengembangkan produk ini mahal karena kita perlu seseorang untuk membantu kita
merealisasikannya dengan cara yang lebih baik lagi dan diharapkan lebih efisien. Anak-anak, ini adalah lembar evaluasi seleksi produk ya. Tadi metodenya adalah dengan penskoran ya. Ini ada tabel-tabel yang harus kita isi, kemudian yang sesuai kita kasih tanda contreng ya. Ini yang dinilai itu apa? Misalkan kalau kita setuju, kita berikan sangat baik, nilainya 40, kalau baik 30, kalau sedang 20, kalau buruk 10, sangat buruk ini nilainya 0. Kemudian ini kita jumlah ya, total nilainya ada di sini. Baik, sekarang kita perhatikan di sini ya. Ini syarat keberhasilan produk. Volume penjualan ini sangat baik, 40. 2, persaingan, ini jumlah dan tipe, ini ya sangat baik. Kemudian kemudahan produksi juga sangat baik. Yang keempat, tersedia tenaga kerja, ini baik. Kemudian tersedianya bahan mentah baik, risiko produksi baik, kecocokan dengan selera pasar baik. Nah, kemudian penetapan harga jual kompetitif ini sangat buruk ya. Kenapa sangat buruk? Karena ini banyak pesaingnya. Kemudian kualitas produk ini baik. Nah, kemudian kita jumlah di sini ya. Untuk poin pertama 40, kedua 40, 3 40, dan seterusnya ini dijumlah menjadi 270. Jadi total nilai yang kita dapatkan dari evaluasi seleksi produk adalah 270. Anak-anak, kalian bisa melakukan analisis dari produk yang kamu ciptakan atau kalian kembangkan ya. Rubahlah penskoran tersebut menjadi yang sangat baik. Artinya itu adalah tantangan buat kalian. Nah, kemudian langkah menemukan produk baru atau mengembangkan produk itu sangatlah susah ya, karena banyak hambatan-hambatan yang ada di depan kita. Misalnya kurangnya gagasan atau ide, kondisi pasar yang semakin bersaing, batasan-batasan semakin bertambah dari masyarakat atau pemerintah, dan biaya proses pembuatan produk baru yang mahal. Kemudian tingginya tingkat kegagalan produk baru dalam pemasarannya ini biasanya disebabkan karena tidak bisa memenuhi harapan konsumen ataupun tidak dapat memuaskan kebutuhan dalam keinginan konsumen. Demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian putar-putar kembali untuk lebih jelasnya ya. Kemudian untuk hal-hal yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kerjakan tugas yang ada di video tersebut, kemudian kirimkan ke Classroom. Baik anak-anak, untuk materi pagi hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.